Injil Matius. Matius menulis kepada orang Yahudi dan awal-awal gereja untuk memenuhi kebutuhan orang percaya Yahudi. Jadi begini Bapak, kita harus lihat nih. Ada perbedaan konteks tujuan awal daripada penulisan setiap Injil. Ya, kalau tadi Markus itu kan ke orang Roma ya. Nah, sedangkan Lukas itu orang non-Yahudi. Artinya di luar orang Yahudi, orang Roma masuk di dalamnya, orang Indonesia masuk di dalamnya. Nah, sedangkan Matius ini khusus dia kepada orang Yahudi. Yang notabene-nya mereka sudah percaya, tapi masih minim pemahaman dan pengetahuan yang lebih dalam dan lebih luas tentang Alkitab. Ini bicara masalah peneguhan. Itulah tujuan utama dari penulisan Injil Matius. Nah, artinya begini, saudara. Ada banyak orang-orang percaya, seperti orang-orang yang dihadapi oleh Matius di kalangan orang Yahudi di zaman ini. Udah bertobat sih iya, tapi pemahaman pengetahuan Alkitabnya masih kurang dalam. Udah bertobat sih iya, tapi pertumbuhan kerohaninya stagnan. Itu kan yang dialami oleh orang Yahudi waktu itu. Maka datanglah Injil Matius. Maka bagi kita Injil Matius ini sangat relevan. Karena masih banyak orang-orang Kristen mungkin sudah bertobat. Tapi kehidupan rohaninya karakternya stagnan. Tidak maju, tidak mundur. Stagnan, mentok. Maka Injil Matius bisa memompa. Bisa menumbuh kembangkan pengetahuan, pertumbuhan rohani, dan karakter kita. Itulah relevansinya kalau kita tarik kepada kita hari ini. Nah, Matius menulis sebelum tahun 70 Masehi. Berarti bisa juga di antara tahun 60 Masehi. Kan sebelum. Tapi diperkirakan di sini di antara tahun 70 Masehi hingga tahun 100 Masehi. Waktu itu dia berada di Palestina atau Antioquia, Syria. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu. Para penulis Alkitab itu banyak mencari fakta dan data tentang apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh Yesus. Di mana? Di waktu di Palestina justru. Ini yang lagi-lagi saya katakan tadi. Tidak sekonyong-konyong karena ambisi Presiden Netanyahu, Presiden Israel. Tidak sekonyong-konyong dia ingin merebut tanah Palestina yang diduduki oleh Hamas itu. Ada alasan teologisnya loh saudara. Karena di sana ada banyak peristiwa yang dilakukan oleh Yesus dan juga yang dilakukan dan dialami dan yang dicatat baik-baik oleh para penulis Alkitab. Di mana memang di Palestina itu pernah dibangun bait Allah. Jadi Bapak Ibu, sebelum Palestina seperti sekarang, dulu Palestina itu daerah pelayanan Yesus dan juga para murid. Itu. Maka itu saya katakan tadi, orang Israel sekarang masih meyakini betul. Tanah yang diduduki oleh Hamas itu milik kakek nenek moyang mereka. Oke ya. Jadi ini saya coba hubungkan dengan fenomena yang sedang terjadi di antara Israel dengan Palestina atau Filistin. Oke, apa pengiriman dan tujuan? Ditulis di Antioquia, Syria, dan Palestina. Jadi Matius menulis Injil Matius itu posisinya dia di Antioquia, Syria, atau Palestina sekarang. Kepada siapa? Orang Yahudi yang tinggal di Palestina. Jadi dulu Palestina ini sebenarnya mayoritas. Itu orang Yahudi. Penduduk asli orang Palestina itu sebenarnya orang Yahudi. Awalnya. Sebagian di antara mereka sudah percaya bertobat kepada Yesus. Sebagiannya belum. Ya. Dan memang ada juga suku lain selain orang Yahudi yang tinggal di Palestina. Mungkin itulah yang dimaksud dengan kakek nenek moyang orang-orang Palestina di zaman sekarang. Tapi kenapa semakin mengecil? Makin sedikit kan?
Jumlah orang-orang Yahudi yang tinggal di Palestina sekarang. Saya lihat misi penginjilan. Semangat misi penginjilan di kalangan orang-orang Palestina kendor berkurang. Sehingga jumlah orang Kristen yang percaya kepada Yesus di Palestina berkurang. Maka lebih mayoritas sekarang Palestina itu penganut agama Islam. Oke, paham Bapak Ibu ya? Nah, Bapak Ibu masih ingat ya? Waktu serangan yang bertubi-tubi yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Itu kan ada gereja yang ikut kena bom juga kan? Itu gereja-gereja yang tersisa. Ada gereja Katolik juga tuh. Di samping ada gereja Protestan. Jadi artinya apa? Palestina itu sebenarnya hampir sama seperti Indonesia. Mayoritasnya Islam dan kelompok minoritas. Ada agama Protestan juga di sana. Atau Katolik. Ya. Jadi ini harus perlu juga kita paham ini. Walaupun latar belakangnya Palestina ini mayoritasnya sebenarnya orang Yahudi atau Kristen gitu. Tapi karena misi penginjilan semangat menginjil berkurang. Ya sudah. Makin banyak mualaf lah kira-kira begitu ya. Oke. Baik. Meskipun fokus alamat pengiriman Injil Matius itu pada awalnya untuk orang Yahudi. Tapi Matius melihat penting juga Injil Matius ini kepada suku bangsa lain. Maka dia juga mengirim Injil Matius yang dia tulis itu kepada gereja dan seluruh umat manusia. Dan itu terlihat di dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai 7. Di mana di sana dijelaskan oleh Matius kembali. Mulai dari Abraham, Musa. Tujuannya apa? Kenapa Matius menyinggung sampai ke situ? Mau menjelaskan. Matius mau menjelaskan. Injil Matius yang saya tulis ini bukan hanya untuk orang Yahudi. Tapi juga untuk semua orang. Ya, mulai dari Adam, Hawa, Abraham sampai turunan-turunan ke bawahnya. Kita orang Indonesia masuk nggak? Bagian atau turunan dari Abraham? Ya. Bagian atau turunan dari Adam dan Hawa? Iya. Jadi ujungnya kita lihat setiap Injil itu tidak ada yang eksklusif hanya untuk satu suku bangsa tertentu enggak, tapi di sana ada unsur inklusivitasnya. Artinya apa? Dia juga mau dibagikan kepada semua orang, bangsa dan suku. Sudah tujuan penulisan di Matius 1. Supaya orang Yahudi sungguh-sungguh yakin dan percaya Yesus anak Allah. Dan juga dia adalah Mesias yang sudah lama mereka dengar pasti akan datang. Melalui nubuatan-nubuatan pengajaran para nabi-nabi dalam perjanjian lama. Itu diyakinkan dan diteguhkan oleh Matius dalam Injil Matius. Itu yang di hadapan ini adalah Yesus inilah yang kalian tunggu, yang sudah dijelaskan, yang sudah diajarkan, yang sudah dikotbahkan para nabi di perjanjian lama. Inilah orangnya sekarang. Sebagian orang Yahudi percaya. Sebagian besar lainnya tidak percaya. Siapakah mereka itu yang menyalibkan Yesus? Dan sampai sekarang, orang Kristen zaman sekarang juga masih ada yang tidak percaya. Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya yang diutus oleh Allah untuk mati di kayu salib. Supaya kita mendapatkan pengampunan dosa hidup kekal. Masih banyak kok orang Kristen di zaman sekarang yang belum percaya itu. Matius mau membuktikan Yesus adalah Mesias atau Juru Selamat. Misinya memberikan keselamatan. Memberikan kerajaan yang kekal. Surga bagi semua orang yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus. Itu tujuan yang kedua. Karena pada waktu itu bangsa Israel, orang Yahudi masih banyak juga tidak yakin. Mesias yang dijanjikan, yang dinubuatkan dalam perjanjian lama adalah Yesus, masih banyak mereka menolak itu. Maka salah satu puncak penolakan mereka dengan mereka menangkap, membunuh, menyalibkan Yesus. Tapi jangan lupa, itu semua sudah ada dalam rencana Allah.
Yang ketiga, menunjukkan Isa adalah Mesias yang dinantikan bangsa Yahudi. Maka untuk itulah sebenarnya Matius juga menulis kitab Perjanjian Lama, khususnya Yesaya 5:35. Yesaya 35 ayat 5 sampai 6, silahkan Bapak Ibu baca sendiri. Kenapa Matius perlu mengutip, menulis ulang kitab Perjanjian Lama Yesaya 35 ayat 5 sampai 6? Untuk meyakinkan bangsa Israel, orang Yahudi. Ini loh yang dijelaskan oleh Yesaya dalam Yesaya 35 ayat 5 sampai 6. Ini orangnya, ini pribadinya. Supaya mereka makin yakin. Banyak sih yang akhirnya yakin dan bertobat, tapi masih banyak pula yang tidak mau bertobat. Tujuan yang keempat, Injil Matius itu dituliskan oleh Matius menunjukkan kerajaan Allah telah ada di depan mata bangsa Israel atau orang Yahudi. Siapa itu? Yesus. Itu tujuan. Sehingga mereka tidak perlu mencari-cari, meraba-raba. Mereka ya Nabi yang dinubuatkan dalam perjanjian lama yang akan datang mengampuni dosa mereka. Nggak perlu. Karena sudah ada di hadapan kalian kok. Kata Matius. Sudah pasti tujuan yang berikutnya mendorong. Meyakinkan umat Kristen Yahudi supaya tak kuat dalam iman. Dari keempat, kelima tujuan ini. Apa yang bisa kita tarik? Maknanya buat kita Bapak Ibu. Satu. Karena Matius adalah saksi hidup. Tentang Yesus, pengorbanannya, karyanya. Maka rasanya tidak ada alasan buat kita meragukan kesaksian Matius lewat Injil Matius. Bahwa Yesus itu adalah Mesias dan Tuhan yang diutus dan direncanakan oleh Allah Bapa dari awalnya sebelum bumi, langit, manusia, segala satunya dicipta. Dia sudah dirancang oleh Allah Bapa datang ke dunia ini menunjukkan eksistensi kehadiran Allah secara nyata. Kan itu implikasinya. Sehingga ini semakin menumbuhkan, mendewaskan